Apakah boleh orang berzikir dengan berjamaah? Nggak ada contoh. Zikir yang berjamaah bersama-sama nggak ada contoh dari Nabi. Jadi ketika antum mengatakan itu tidak ada, Rasulullah mengajarkan seperti itu, sahabat tidak mengajarkan seperti itu. Loh, ini dalilnya datang dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa al-Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membahas tentang masalah perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok yang lain, dalam arti yang memang tengah viral, yang membingungkan masyarakat, yang membingungkan kaum muslimin, orang-orang awam, terlebih yang mana sebenarnya yang mau diikuti. Maka coba kita kupas terlebih dahulu azwaja yang dikenal selalu disebut-sebut oleh aliran Wahabi, bahwasanya azwaja selalu mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari ini yaitu lahir pada tahun 260 Hijriah dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 873 Masehi, wafatnya 935 Masehi. Wallahu a'lam bishawab. Dengan yang disebut-sebut oleh azwaja juga Abu Mansur Al-Maturidi, yaitu lahirnya 238 Hijriah. Beliau hampir seleting dengan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang disebut-sebut oleh kelompok kita azwaja, yaitu lahir 256 Hijriah. Beliau dilahirkan di Madrid. Madrid ini desa di daerah Samarkand. Adapun Wahabi ini condong kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Sebenarnya Muhammadnya ini bukan Abdul Wahabnya. Abdul Wahab ini bapaknya, ayah dari Muhammad. Sebenarnya Abdul Wahab ini orang Sunni. Jadi ketika Muhammad ini keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, beberapa tahun kemudian beliau pulang, ternyata beda pendapat dengan bapaknya. Si anak sudah berbeda jauh, menyimpang. Nah, dalam artian ketika dia beda pendapat, yang beda pendapat dengan Wahab ini, Abdul Wahab ini, Muhammad ini beda pendapat dengan siapapun, maka pertama dia selalu mengkafir-kafirkan, membid'ahkan, bahkan menghalalkan darah di waktu itu. Maka ulama yang satu ini yang benar-benar ketika diikuti maka akan muncullah beberapa aliran yang selalu mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan. Terus ada salah satu yang diikuti lagi, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Baz ini berguru kepada Syekh Abdul Wahab. Bahkan Salafi Wahabi ini sebenarnya bertentangan dulu. Yang jadi bertentangan itu karena Wahabi mengatakan Wahabi Syekh Muhammad, padahal yang bapaknya ini. Kenapa ada di Muhammad ini nama anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Sebenarnya yang diminta oleh Salafi diberi nama Muhammadiyah, jangan Wahabi. Wahabi karena nama ayahnya katanya. Jadi ada bertentangan antara Salafi Wahabi di waktu itu. Beliau dilahirkan kalau tidak salah 22 November 1912 di Riyadh dan wafat tanggal 13 Mei 1999, kurang lebih 86 tahun umurnya beliau, dan wafatnya di Mekah atau 1420 Hijriah. Syekh bin Baz ini, Abdul Aziz bin Baz ini mempunyai istri Turfah bin Baz.
Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah, nah, kita mengikuti dengan panduan-panduan Al-Imam Asy'ari, dengan Abul Hasan Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Imam Al-Ghazali, terus madhab-madhab yang 4 kita ikuti oleh azwaj Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, coba kita dengarkan video berikut ini tentang masalah kakek tua ini ketika membahas tentang tidak ada zikir dan Rasulullah tidak pernah membaca zikir berjamaah setelah melakukan sholat 5 waktu. Apakah boleh orang berzikir dengan berjamaah? Nggak ada contoh. Zikir yang berjamaah bersama-sama nggak ada contoh dari Nabi. Nabi nggak pernah melakukan seumur hidupnya. Sahabat juga nggak pernah melakukan demikian. Jadi majelis zikir dengan berjamaah nggak ada contoh. Saya terangkan tentang apa yang dimaksud kata kakek tadi. Jadi coba kita buka Alkitab Al-Adhkar karangan Al-Imam Nawawi Damaskus. Ya, nama lengkapnya Yahya bin Syarif bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimsyaqi. Ini Damaskus. Ini lahir kurang lebih 631 Hijriah di Nawa. Ini sebuah kampung yang sekarang disebut ibu kotanya di Suriah. Banyak karya-karya Imam Nawawi ini di Damaskus ini dalam bidang hadisnya, ada Arba'in, Riyadhus Shalihin, kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, terus At-Targhib, Wat-Tafsir, Wat-Taisir, terus di dalam fikihnya beliau Minhajut Talibin, Awradatut Talibin, di dalam bahasanya Tahdhibul Asma wal Lughah. Adapun di dalam akhlaknya beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dan juga ada Al-Adhkar. Coba kita buka di dalam Al-Adhkar, Babul Adhkar ba'da shalah. Sepakat ulama sunnah hukumnya zikir sesudah sholat. Ini sudah sepakat, bahkan itu banyak hadis-hadis di sana. Hadis-hadis yang sahih di sana. Maka ulama sepakat bahwa setelah melakukan sholat, zikir bersama itu sunnah hukumnya. Bahkan disebutkan di dalam kitab At-Tirmidzi, an Abi Umamah radhiyallahu an, dari Abi Umamah radhiyallahu an qol qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'a, katanya setelah melakukan zikir lalu ada doa kan, ayyud du'a asmi, ya Rasulullah, doa apa yang didengar ya Rasulullah, atau kapan doa yang didengar ya Allah, yang mudah mustajab, yang mudah didengar. Maka Rasulullah qala jawful lailil akhir wa duburi salawati wa duburi salawatil maktubah. Jadi di akhir malam dan di akhir setelah melakukan sholat 5 waktu. Ini ada keterangan yang seperti ini. Bahkan banyak di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan di dalam Sahih Muslim. Dari Sauban, kan? Dari Sauban kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istighfaran salasan wa qala Allahumma antas salam. Jadi Rasulullah ketika selesai dari melakukan sholat 5 waktu, dia membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau ada yang mengatakan habis itu Allahumma antas salam wa minkas salam sampai ila akhiri. Itu ada itu. Itu di dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Sauban. Bahkan ada lagi di dalam Sahih Bukhari dari Mughirah, an Mughirah bin Su'bah. Dari Mughirah bin Su'bah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza farawa minas salat qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan biasa itu azwaj Ahlussunnah wal Jamaah mengamalkan itu. Setiap selesai sholat itu diamalkan oleh azwaj. Oleh azwaj itu diamalkan. Dan terus yang mana sebenarnya yang benar? Bahwasanya ini hadis-hadisnya sahih. Sebutkan di sana sahih semua. Apalagi ini sebenarnya menurut saya mungkin karena faktor kakek ini sudah usianya mungkin sudah lanjut usia, sehingga hafalannya atau ingatannya sudah mulai mengurang, sehingga dia bingung, lupa dengan apa yang disampaikan dia sendiri.
Coba antum lihat di video berikut. Maka Nabi mengajarkan sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Nabi mengajarkan, ya Mu'adz, inni uhibbuka la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Jangan kau tinggalkan di belakang setiap salat yang wajib, apakah di akhir salat atau sesudah selesai salat yang wajib, engkau ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Kita disuruh oleh Allah untuk banyak berzikir, dan kita disuruh oleh Allah untuk banyak bersyukur. Nah, setelah melihat di video ini, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan bahwasanya diriwayatkan oleh Mu'adz, katanya oleh Mu'adz bahwasanya Mu'adz di sini padahal diriwayat ini di isnad sahih fi sanani Abi Daud dan Nasa'i, bahwasanya dari Mu'adz betul. Nah, beliau menyampaikan seperti itu, bahwasanya ya Mu'adz, kata Rasulullah, la tada'anna fi duburi kulli salatin, jadi jangan pernah kau tinggalkan setelah melakukan salat dengan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Loh, ini kan doa. Nah, ini kan doa sebenarnya, doa yang dilakukan Rasulullah setelah melakukan selesai sholat. Bahkan sholat as-sholawatil maktubah, bukan cuma di subuh aja, sholawatil maktubah. Jadi ketika antum mengatakan itu tidak ada, Rasulullah mengajarkan seperti itu, sahabat tidak mengajarkan seperti itu. Loh, ini dalilnya datang dari mana? Padahal dalilnya ini sangat banyak sekali sebenarnya. Coba seperti itu. Ini kan bingung, yang di video satunya beliau mengatakan tidak ada, terus yang di video satunya dia mengatakan Rasulullah berpesan kepada Mu'adz, usika ya Mu'adz. Nah, dia berwasiat kepada Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli sholatin taqulu, Allah, jangan tinggalkan ini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Ini kan doa. Nah, ketika Rasulullah dikatakan tidak pernah melakukan doa ataupun Rasulullah tidak pernah berzikir, ini kan bingung berarti dengan apa yang dia ucapkan sendiri. Bahkan di dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabbahallahu fi duburi kulli salatin, barang siapa membaca tasbih di akhir salat, selesai salat dia berzikir membaca tasbih salasan wa salasin 33, wa hamdallahu salasan wa salasin, dan membaca tahmid alhamdulillah salasan wa salasin 33, wa kabbara salasan wa salasin, dan bertakbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33, wa qala atmamal mi'atah la ilaha illallah, dan sempurnanya akan disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, wufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil badri, akan diampuni kekeliruannya, dosa-dosanya, meskipun dosa itu seperti buih yang ada di lautan. Coba ya Pak, ini nyata jelas kalau zikir Rasulullah bersama-sama. Bahkan Rasulullah berzikir setelah melakukan sholat yang 5 waktu. Bahkan Rasulullah berdoa setelah sholat 5 waktu. Itu. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh di dalam Sunan Abi Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'ah bil muawwidadaini dzubur kulli salatin. Jadi diperintah juga, boleh juga membaca muawwidatain setelah melakukan sholat. Bisa qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Itu banyak orang azwaja itu mengahlkan yang seperti itu. Jadi hal-hal yang ada memang yang diterangkan
dan dilakukan oleh Rasulullah azwaja tidak pernah meninggalkan. Lalu kalau antum mengatakan ini tidak ada dalilnya, ini padahal banyak sekali dalilnya di sini. Banyak sekali. Jadi susah sekali karena ini membutuhkan suatu ingatan yang sangat kuat ketika kita itu berfatwa atau mengatakan bahwasanya ini tidak dilakukan oleh Rasulullah. Padahal di dalam kitab-kitab itu sangat banyak disebutkan bahwasanya zikir setelah sholat dan doa setelah sholat, sholawatil maktubah itu dilakukan oleh Rasulullah, bahkan dilakukan oleh para sahabat. Itu banyak sekali itu keterangan-keterangan yang menerangkan tentang zikir setelah sholatil maktubah. Bukan cuma sholat subuh aja yang dilakukan Rasulullah berzikir atau berdoa, itu setiap sholawatil maktubah Rasulullah melakukan zikir bersama-sama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya agar supaya tahu apa yang dibaca oleh Rasulullah, makmumnya agar supaya tahu, sahabat agar supaya tahu bahwasanya apa-apa aja yang dibaca oleh Rasulullah itu sahih juga itu. Jadi imam ketika zikir suaranya rufi as-saut, diangkat suaranya, dinyaringkan. Rasulullah seperti itu. Maka sahabat tahu bahwasanya Rasulullah itu berzikir. Apa yang dibaca Rasulullah tahu sahabat. Bahkan doa Rasulullah sahabat tahu. Seperti ketika Rasulullah mengatakan setelah sholat, setelah tasbih, membaca tasbih, Rasulullah di dalam akhir sholatnya juga mengatakan setelah salam ini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni li'ibadatik. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi mudah-mudahan hal yang semacam ini tidak akan terulang. Jadi cobalah buka kitab referensi yang agar supaya banyak memegang referensi yang kuat dan cara memahami, jangan sepotong-sepotong agar supaya orang tidak bingung, kaum lah yang pasti tidak bingung. Jadi ketika sepotong-sepotong nanti kaumnya yang bingung, nanti orang-orang yang awam yang mana yang benar ini kan susah nanti. Nah, jadi kalau tidak dipotong-potong, insya Allah orang awam tidak akan bingung. Iya kalau yang ngerti, kalau yang tidak paham mana yang sebenarnya yang benar, ini kan susah nanti. Jadi biasalah jangan dirubah bahwasanya ketika Rasulullah selesai melakukan sholat yang 5 waktu, beliau membaca istighfar. Idan sarafa min sholatihi istighfaron salasan. Ada yang seperti itu. Ini di dalam Sahih Muslim an Sauban ini. Salasan 3 kali astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang langsung membaca Rasulullah ini di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, beliau berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiyah lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu dilakukan Rasulullah itu di pesantren-pesantren, azwaja itu pakai itu. Nah, ketika selesai sholat dinyaringkan, beliau berzikir bersama-sama berjamaah. Nah, kenapa ini diriwayatkan oleh sahabat? Karena sahabat tahu bahwasanya setelah sholat Rasulullah mengatakan seperti itu, membaca seperti ini. Nah, sehingga disampaikan oleh para sahabat bahwasanya Rasulullah mengatakan melakukan zikir setelah sholawatil maktubah dan doa setelah sholawatil maktubah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ketika kami sempat meluruskan apa yang disampaikan asatid yang satu ini atau kakek ini. Mungkin kita bisa memaklumi karena faktor usia beliau mungkin sehingga hafalan beliau atau ingatan beliau berkurang. Di video yang lain beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa setelah sholat fi duburi sholatin. Itu dari Mu'ad kata beliau, itu memang benar.
di video yang satunya beliau mengatakan tidak ada zikir berjamaah. Padahal di dalam hadis-hadis yang disebutkan tadi itu berkumpul sudah, bahkan dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, hadis-hadis sahih baik yang dari Imam Bukhari, baik dari Imam Muslim, baik dari Abu Dawud, baik dari Tirmidzi, dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi, dijadikan satu bahwasanya tentang babul adzkar ba'da shalah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.